Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dinda Fathiatul Badri dengan NIM 2104130 dari Program Studi Administrasi Pendidikan kelas 5B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai telaah kesehatan pengorganisasian sumber daya sekolah studi kasus di SMP Al-Mizan. Tugas kali ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah karya tulis ilmiah yang diampu oleh Bapak Dr. Cepi Triatna MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama. Bagian yang pertama adalah latar belakang. Pelaksanaan program maupun layanan pendidikan di sekolah nyatanya sampai saat ini belum dilaksanakan secara optimal. Salah satu bentuk adanya pelaksanaan program sekolah atau layanan sekolah yang tidak optimal dikarenakan ketidakefektifan pengorganisasian sumber daya sekolah yang disebabkan oleh yang pertama, tidak adanya kejelasan dalam analisis tugas yang perlu diberikan kepada setiap personil sesuai dengan bidang keahliannya. Hal ini dibuktikan melalui penelitian yang telah dilakukan oleh Mardianah dalam penelitiannya yang berjudul Diagnosis Kesehatan Pengorganisasian Sumber Daya Sekolah di Sekolah Laboratorium Percontohan Kampus Universitas Pendidikan Indonesia. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Mardianah ini menunjukkan bahwa analisis tugas yang dibutuhkan sekolah dan yang seharusnya dilakukan sekolah nyatanya sama sekali tidak dilakukan karena pihak sekolah mengenai analisis tugas ini masih didasarkan pada sepenuhnya keputusan dari kepala sekolah. Adapun ketidakefektifan pengorganisasian sumber daya sekolah ini juga disebabkan oleh tidak adanya program pelatihan maupun pengembangan terhadap sumber daya manusia yang direncanakan dan diorganisasikan secara berkala. Hal ini bisa kita lihat dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Indi Alisa Pratiwi melalui tulisannya yang berjudul Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Lembaga Pendidikan Islam Nurul Hasanah, Kota Tangerang. Dari penulisannya ini, dari penelitian yang telah Saudara Indi lakukan menunjukkan bahwa sekolah biasanya hanya menjadwalkan program pelatihan sebagai bentuk evaluasi dari program-program jangka pendek yang telah dilakukan sebelumnya, namun tidak ada evaluasi untuk program pelatihan untuk jangka panjang. Nah, dari adanya ketidakefektifan pengorganisasian sumber daya ini memberikan beberapa dampak. Yang pertama, ketidaktercapaian pengelolaan sekolah yang sesuai dengan standar sehingga berdampak pada penurunan mutu sekolah. Hal ini dapat dilihat dalam data mengenai ketercapaian mutu sekolah yang sesuai atau tidak dengan standar nasional pendidikan. Pada tahun 2016 dan 2017, ketercapaian pengelolaan sekolah dapat dikatakan jauh dari nilai standar nasional pendidikan yang seharusnya nilai idealnya adalah 7. Namun pada 2016, ketercapaian mutu sekolah hanya mencapai angka sebesar 4,17, sedangkan pada tahun 2017 hanya mencapai angka 5,21 dari yang seharusnya 7 angka agar sekolah dapat dikatakan optimal dalam mengorganisasikan sumber daya yang dimilikinya sehingga mutu sekolah yang dicapai juga dikatakan baik. Yang kedua, dampak dari ketidakefektifan atau ketidakoptimalan pengelolaan sumber daya ini menyebabkan lambatnya perkembangan kemampuan dan kompetensi dasar yang seharusnya dimiliki peserta didik, yaitu ada dua, yaitu kemampuan literasi dan kemampuan numerasi. Hal ini dapat dilihat dalam Rapor Pendidikan Indonesia pada tahun 2023 di mana kemampuan-kemampuan yang seharusnya berkembang, dalam hal ini kemampuan literasi dan kemampuan numerasi, nyatanya tidak berubah menjadi lebih baik secara signifikan dari tahun ke tahun. Kemampuan dasar yang seharusnya dimiliki peserta didik itu mencapai nilai ideal sebesar 70%. Namun, untuk kemampuan literasi pada tahun 2023 itu baru mencapai angka 59% dan kemampuan numerasi peserta didik baru mencapai angka 40,63%. Dari adanya permasalahan-permasalahan tersebut, faktanya dan nyatanya pengorganisasian sumber daya sekolah yang optimal perlu dilakukan guna meningkatkan mutu pendidikan atau mutu sekolah yang diharapkan. Hal ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Fadilah
bahwa perorganisasian sumber daya sekolah yang dijalankan dengan baik akan berdampak pada peningkatan mutu sekolah yang ditandai dengan adanya program pembelajaran yang efektif, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang terampil, serta output sekolah yang sesuai dengan harapan dan tujuan sekolah. Pengorganisasian terhadap sumber daya sekolah dalam implementasinya juga perlu memperhatikan dua hal atau dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan juga yang kedua faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud seperti visi sekolah, misi sekolah, tujuan sekolah, strategi yang digunakan sekolah, sifat dan jenis kegiatan atau jenis program sekolah yang akan dijalankan atau yang sedang dijalankan. Dan yang kedua adalah faktor eksternal sekolah. Adapun faktor eksternal yang dimaksud seperti perkembangan iptek, perkembangan iptek, perubahan politik, keadaan sosial, budaya, ekonomi, serta kebijakan pemerintah dan faktor-faktor di luar lembaga pendidikan atau di luar sekolah lainnya yang tidak bisa dihandle oleh sekolah tersebut. Dalam kajian patologi, ketepatan dalam menjalankan fungsi pengorganisasian terhadap sumber daya sekolah mengindikasikan adanya kesehatan dalam manajerial sekolah. Kesehatan pengorganisasian sumber daya sekolah dapat tercapai manakala dalam pengimplementasiannya mempertimbangkan 4 hal yang menurut Sergeyevany adalah legitimasi, efisiensi, efektivitas, dan pengalaman. Adapun pengorganisasian sumber daya sekolah dapat dikatakan sehat manakala dalam implementasiannya juga memperhatikan 4 pilar pengorganisasian. Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert, terdapat 4 pilar pengorganisasian. Yang pertama adalah division of work, yang kedua departmentalization, yang ketiga hierarki, dan yang keempat adalah coordination. Pengorganisasian sumber daya sekolah yang dilakukan dengan baik sangat menentukan sejauh mana efisiensi dan efektivitas manajemen sekolah untuk mencapai tujuan sekolah yang diharapkan dapat tercapai secara optimal. Manajemen sekolah sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian terhadap sumber daya sekolah, baik personil maupun material, menjadi kunci utama keberhasilan sekolah dapat dalam mencapai tujuan sekolah atau tujuan pendidikan yang diharapkan. Manajemen sekolah dikatakan baik dan dikatakan sehat manakala dalam implementasiannya tidak ada hal-hal yang menunjukkan penyimpangan terhadap visi, misi, struktur, budaya, maupun tujuan yang hendak dicapai sekolah. Kesehatan manajemen sekolah secara menyeluruh menjadi penentu tingkat kualitas atau mutu sekolah yang berdampak pada kepercayaan dan daya partisipasi masyarakat untuk turut serta menyukseskan upaya sekolah atau program-program sekolah dalam mewujudkan tujuan yang diharapkannya. Berdasarkan permasalahan-permasalahan serta pemaparan yang telah dijabarkan sebelumnya, melalui tulisan ini peneliti atau saya sendiri tertarik untuk melakukan suatu riset yang dimana riset ini mengenai kesehatan pengorganisasian sumber daya sekolah di salah satu sekolah yang berada di wilayah Kabupaten Bogor, yaitu SMP Al-Mizan. Peneliti atau saya sendiri tertarik untuk melakukan riset mengenai pengorganisasian sumber daya sekolah ini karena memang nyatanya masih banyak di sekolah yang ada di Indonesia tidak menerapkan pengorganisasian sumber daya sekolah yang optimal, sehingga terdapat indikasi adanya penyakit dalam pengorganisasian sumber daya sekolah itu sendiri. Adapun rumusan masalah dalam penelitian yang saya lakukan, yang pertama adalah bagaimana pelaksanaan fungsi pengorganisasian sumber daya sekolah yang dilaksanakan di SMP Al-Mizan. Yang kedua, bagaimana tingkat efektivitas fungsi pengorganisasian sumber daya sekolah yang dilaksanakan di SMP Al-Mizan. Dan yang ketiga adalah bagaimana bentuk penanganan yang dilakukan SMP Al-Mizan ketika mengalami hambatan dalam mengorganisasikan sumber daya yang dimilikinya. Tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui tahapan atau langkah yang digunakan SMP Al-Mizan dalam mengorganisasikan sumber daya yang dimilikinya. Yang kedua, mengetahui tingkat efektivitas fungsi pengorganisasian yang digunakan SMP
Al-Mizan dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya, serta tujuan yang terakhir adalah untuk mengetahui juga menilai bentuk penanganan yang dilakukan SMP Al-Mizan manakala menghadapi hambatan atau permasalahan dalam pengorganisasian sumber daya sekolah. Penelitian ini tentunya memiliki manfaat atau harapan baik secara umum ataupun secara khusus, baik kepada diri saya sendiri, lembaga maupun masyarakat luas. Manfaat dari penelitian ini secara khusus untuk lembaga adalah harapannya penelitian ini mampu memberikan gambaran terhadap kondisi kesehatan pengorganisasian sumber daya sekolah di SMP Al-Mizan yang selama ini telah mereka lakukan, serta menjadi acuan juga bahan evaluasi terhadap kekurangan yang ada dalam pengorganisasian sumber daya sekolah, sehingga sekolah atau SMP Al-Mizan dapat menemukan upaya atau tindak lanjut yang efektif untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Dalam penelitian yang saya lakukan ini tentunya didasari oleh teori-teori yang mendukung. Teori yang pertama adalah mengenai manajemen sekolah. Manajemen berasal dari bahasa Inggris yang artinya to manage, atau yang dalam bahasa Indonesia berarti mengatur atau mengelola. Menurut Zaman Satori dalam Sewang tahun 2015, manajemen diartikan sebagai keseluruhan proses pemanfaatan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya personalia maupun sumber daya material yang saling terintegrasi satu sama lain untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif juga efisien. Secara ontologi, manajemen pendidikan serta manajemen sekolah memiliki definisi yang sama. Hal ini disebabkan karena ruang lingkup yang ada dalam manajemen pendidikan juga dikaji dalam manajemen sekolah. Maka dari itu, manajemen sekolah menurut Rohiyat dalam Komsiyah tahun 2022 dapat diartikan sebagai proses pengelolaan atau pengorganisasian sumber daya sekolah seperti manusia, uang, bahan, alat, metode, dan pemasaran yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan sekolah yang diharapkan. Dalam pelaksanaan manajemen sekolah tentunya harus berlandaskan terhadap 6 fungsi manajemen yang memang seharusnya keseluruhan fungsi tersebut dilakukan oleh sekolah. Yang pertama adalah fungsi planning atau perencanaan, yakni proses di mana sekolah merencanakan kegiatan atau program-program kerja yang akan mereka lakukan secara tersusun, sistematis, dan terstruktur. Yang kedua adalah fungsi organizing, yakni proses mengorganisasikan pendidik dan tenaga kependidikan untuk menemukan tugas dan tanggung jawab yang seharusnya mereka emban sesuai dengan basic atau keahlian mereka masing-masing. Yang ketiga adalah fungsi staffing, yakni proses penempatan tugas dan tanggung jawab kepada pendidik maupun tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi dan keahlian mereka. Fungsi yang keempat adalah directing, di mana dalam fungsi ini terdapat pemberian arahan, bimbingan, dan motivasi dari kepala sekolah kepada pendidik maupun tenaga kependidikan yang dilakukan sebagai upaya untuk pengoptimalisasian kinerja. Fungsi yang kelima adalah coordinating, yakni proses mengkoordinasikan tugas dan tanggung jawab kepada setiap elemen yang ada di sekolah guna menjaga keseimbangan dan kestabilan kerja. Dan fungsi yang terakhir adalah controlling atau pengawasan, yakni proses mengevaluasi, menilai keseluruhan program sekolah yang dilaksanakan guna menemukan solusi yang efektif untuk memperbaiki program-program sekolah tersebut di masa yang akan datang. Adapun dalam pelaksanaan manajemen sekolah juga harus didasarkan pada 4 prinsip menurut Nurkolis tahun 2003, yang mana 4 prinsip tersebut ada equifinality, yakni manajemen sekolah harus dikelola secara fleksibel sesuai dengan kondisi warga sekolah yang ada di dalamnya. Prinsip yang kedua adalah decentralization, di mana sekolah harus terbuka dalam mencari dan menerima solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Prinsip yang ketiga adalah self-managing system, artinya sekolah harus mampu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi secara mandiri tanpa bergantung kepada pihak lainnya atau sekolah lainnya. Dan prinsip yang keempat adalah human initiative, di mana sekolah harus adaptif terhadap kondisi warga sekolah sehingga mampu menciptakan iklim sekolah yang lebih baik. Teori yang kedua adalah kesehatan manajemen sekolah. Kesehatan berasal dari kata sehat yang merupakan hasil adopsi dari bahasa Arab yaitu syuhah yang berarti sehat, tidak sakit, dan selamat. Menurut Brook pada tahun 2017,
kesehatan merupakan suatu sumber daya yang dimiliki oleh setiap manusia, yakni fisik dan jiwa yang bersifat toleran dan dapat menerima adanya perbedaan. Dalam konteks manajemen sekolah, kesehatan merupakan sebuah kondisi di mana manajemen sekolah terbebas dari adanya penyakit sehingga dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Triyatna pada tahun 2021 mendefinisikan penyakit yang dimaksud ini sebagai perilaku warga sekolah, yakni kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan yang tidak sesuai dengan kebijakan, visi, budaya sekolah, struktur organisasi, dan atau standar yang telah ditetapkan sekolah bagi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab warga sekolah. Dalam implementasi manajemen sekolah, biasanya terdapat penyakit yang kerap kali ditemukan, terutama dalam diri pimpinan atau diri kepala sekolah itu sendiri. Rosidah pada tahun 2005 menyebutkan kerap kali terdapat 3 penyakit yang dirasakan atau penyakit yang melanda pimpinan sekolah. Yang pertama ada empire building. Empire building ini yakni kondisi di mana pimpinan berusaha untuk memperbesar kekuasaannya dengan cara menambah jumlah bawahan melalui kegiatan seperti penaikan gaji, promosi, atau pemberian bonus sehingga bawahan tersebut merasa ketergantungan terhadap pimpinannya. Penyakit yang kedua adalah complacency, yakni kondisi di mana pimpinan merasa cepat puas dengan kinerjanya sehingga mengesampingkan upaya untuk meningkatkan kreativitas serta kompetensi dirinya sendiri maupun para bawahannya. Dan penyakit yang ketiga adalah xenofobia, yakni kondisi di mana pimpinan cenderung takut untuk mengadopsi hal-hal yang datang dari eksternal. Padahal hal-hal yang datang dari eksternal tidak selamanya memberikan dampak negatif bagi sekolah atau bagi suatu organisasi. Adapun penyakit-penyakit lain yang kerap kali menimpa manajemen sekolah, menurut Urwig dalam Gibson pada tahun 1985, diantaranya tidak adanya perumusan yang jelas dan rinci terkait tugas yang ditetapkan organisasi. Yang kedua, ketidakjelasan dan ketidaktuntasan pembagian tugas atau wewenang kepada setiap individu yang ada di dalam organisasi, dalam hal ini sekolah. Adanya ketidakseimbangan pembagian tugas dan wewenang kepada setiap individu di dalam organisasi, dan masih banyak lagi penyakit yang kerap kali menimpa manajemen sekolah dalam implementasiannya. Teori selanjutnya adalah mengenai pengorganisasian sumber daya sekolah. Sumber daya sekolah merupakan segala hal yang dimiliki sekolah, baik berupa fisik maupun non-fisik, yang digunakan untuk mendorong ketercapaian tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Pengorganisasian sumber daya sekolah menurut Holt dalam Wijono pada tahun 2018 didefinisikan sebagai kegiatan mengumpulkan, mengalokasikan, dan menata sumber daya yang tersedia di dalam organisasi, dalam hal ini sekolah, untuk menjalankan rencana atau strategi yang telah dirumuskan. Pelaksanaan pengorganisasian sumber daya sekolah perlu memperhatikan 4 hal. Yang pertama ada legitimasi, yang berkaitan dengan performa sekolah untuk menunjukkan kemampuan dan keabsahan strategi yang mereka gunakan untuk mencapai tujuan sekolah yang diharapkan. Yang kedua adalah efisiensi, yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya seperti uang, waktu, dan peralatan yang terbatas namun dapat mencapai tujuan sekolah yang maksimal, yang sesuai dengan harapan. Yang ketiga adalah effectiveness atau efektivitas, di mana hal ini berkaitan dengan ketepatan pelimpahan wewenang, tugas, dan tanggung jawab kepada setiap personil sekolah sesuai dengan bidang keahlian mereka masing-masing. Yang prinsip yang keempat atau prinsip yang terakhir adalah excellent, yang berkaitan dengan kepemimpinan dan kemampuan kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas dan harga diri sekolah. Masuk kepada kesehatan pengorganisasian sekolah. Pengorganisasian sumber daya sekolah. Pengorganisasian sumber daya sekolah dapat dikatakan sehat manakala dalam proses mengatur dan mengelola sumber daya yang dimilikinya selalu memperhatikan setidaknya pilar dan prinsip pengorganisasian. Menurut Stoner,
Freeman, dan Gilbert, terdapat 4 pilar pengorganisasian. Yang pertama ada division of work, yakni sekolah merupakan sebagai sistem yang kompleks yang di dalamnya terdapat program atau kegiatan yang tidak mudah untuk direalisasikan apabila tidak dilakukan spesifikasi tugas bagi setiap warga sekolah dalam menjalankan program sekolah yang telah ditentukan. Maka dari itu, division of work digunakan untuk melakukan spesifikasi serta analisis tugas yang nantinya akan dilimpahkan kepada setiap personil yang ada di sekolah. Pilar pengorganisasian yang kedua adalah departmentalization, di mana pekerjaan-pekerjaan yang telah dispesifikasi selanjutnya dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis. Pilar pengorganisasian yang ketiga adalah hierarki, yakni adanya penentuan arah komando dalam manajemen sekolah yang dilakukan untuk menghindari terjadinya miskomunikasi antar setiap elemen yang ada di dalamnya. Hierarki ini bisa top down atau down top, dari pimpinan ke bawahan ataupun bawahan kepada pimpinan. Pilar yang keempat adalah coordination atau koordinasi, yakni seluruh aktivitas dari kegiatan pada setiap bagian atau unit sekolah harus diintegrasikan menjadi satu kesatuan agar upaya untuk mencapai tujuan sekolah dapat dilakukan secara terarah. Selanjutnya, dalam pengorganisasian sumber daya sekolah juga perlu memperhatikan prinsip pengorganisasian. Terdapat 13 prinsip pengorganisasian menurut Hasibuan. Yang pertama adalah Principle of Organizational Objective, yakni sekolah harus menetapkan tujuan yang hendak dicapai secara jelas. Prinsip yang kedua adalah Principle of Unity of Objective, yakni setiap elemen yang ada di sekolah harus memiliki satu pemahaman terhadap visi sekolah. Prinsip yang ketiga adalah Principle of Unity of Command, artinya setiap elemen yang ada di sekolah harus memiliki arah komando yang jelas. Prinsip yang keempat adalah Principle of the Span of Management, yakni seorang kepala sekolah hendaknya memiliki rentang atau batasan terhadap jumlah bawahan yang dia kendalikan berdasarkan kemampuan dan kapabilitas dirinya sendiri. Prinsip yang kelima adalah Principle of Delegation of Authority, yakni pelimpahan wewenang, tugas dan tanggung jawab kepada setiap personel sekolah harus disampaikan secara rinci, jelas, dan terstruktur. Prinsip yang keenam adalah Principle of Parity of Authority, yakni pelimpahan wewenang, tugas dan tanggung jawab kepada setiap personel sekolah harus proporsional dan profesional. Prinsip selanjutnya adalah Principle of Responsibility, artinya adanya pertanggungjawaban bawahan yang sesuai dengan garis dan pihak yang melimpahkan wewenang kepada mereka. Prinsip selanjutnya ada Principle of Departmentation, yakni pengelompokan pekerjaan hendaknya didasarkan atas keeratan hubungan pekerjaan dengan bagian atau unit bidang yang dimaksud. Selanjutnya, Principle of Personnel Placement, yakni penempatan setiap personel sekolah harus didasarkan pada kemampuan, keahlian, dan kecakapan terhadap bidang yang mereka kuasai. Selanjutnya, Principle of Scalar Chain, yang berarti saluran perintah dari kepala sekolah ke bawahan berupa garis vertikal yang jelas dan tidak terputus-putus. Selanjutnya, Principle of Efficiency, yakni optimalisasi pencapaian tujuan sekolah harus diupayakan dengan pengorbanan yang seminimal mungkin. Principle of Continuity, artinya upaya atau program yang dilakukan sekolah untuk mencapai tujuan harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Dan yang terakhir adalah Principle of Coordination, yakni seluruh prinsip pengorganisasian sumber daya yang telah disebutkan harus diintegrasikan satu sama lain guna menjaga stabilitas upaya pencapaian tujuan sekolah yang diharapkan. Adapun dalam penelitian ini juga didasari oleh penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dari 10 penelitian terdahulu yang peneliti kumpulkan, peneliti sampaikan 4 penelitian yang menjadi acuan atau pakem utama dalam penelitian kali ini. Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Suryadi dan Asep Sudarsyah pada tahun 2021 yang berjudul Penyehatan Manajemen Sekolah untuk mengoptimalkan pencapaian mutu SMP di Kabupaten Purwakarta, yang menunjukkan bahwa pengorganisasian sumber daya sekolah di SMP se-Kabupaten Purwakarta masih tergolong rendah atau kurang baik dibandingkan dengan
lingkup kajian kesehatan manajemen sekolah yang lainnya. Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Cepi Triyatna, Endang Herawan, Nani Hartini, dan Elin Rosalin pada tahun 2023 yang berjudul Outcomes of School Resource Organizing Health Diagnostic, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi pengorganisasian sumber daya sekolah pada SMP negeri maupun SMP swasta di Kabupaten Purwakarta telah dilakukan dengan baik atau dapat menunjukkan hasil yang sehat. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Dina Resnawati Kosasih pada tahun 2018 dengan judul Pengaruh Kesehatan Pengorganisasian Sumber Daya Sekolah terhadap Mutu Sekolah di SMP Sekota Cimahi, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengorganisasian sekolah telah dilaksanakan dengan baik sehingga mutu sekolah bisa ditingkatkan. Juga output yang dikeluarkan sekolah sesuai dengan harapan sekolah serta harapan pihak-pihak lain yang nantinya menerima output dari sekolah tersebut. Dan penelitian yang keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Mardianah Trias Andriani yang berjudul Diagnosis Kesehatan Pengorganisasian Sumber Daya Sekolah di Sekolah Laboratorium Percontohan Kampus Universitas Pendidikan Indonesia, yang dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengorganisasian sumber daya sekolah sudah dilakukan dengan cukup baik, namun terdapat satu indikator yang tidak dilakukan oleh sekolah, yakni job analysis, yang sama sekali tidak dilakukan karena pembagian kerja dan analisis tugas masih berdasarkan keputusan kepala sekolah secara mutlak. Selanjutnya adalah mengenai kerangka pikir penelitian yang dimaksudkan agar pembaca ataupun pihak lainnya dapat mudah memahami maksud dari penelitian yang dilakukan. Input dalam penelitian ini adalah fakta di lapangan serta keadaan ideal yang seharusnya itu seperti apa dalam pengorganisasian sumber daya sekolah. Fakta di lapangan atau permasalahan yang ada di lapangan terkait pengorganisasian sumber daya sekolah adalah adanya ketidakjelasan dan ketidaksesuaian pembagian kerja bagi setiap personil sekolah. Padahal seharusnya pendelegasian tugas dan tanggung jawab kepada setiap personel sekolah didasarkan pada kemampuan atau bidang keahlian mereka, sehingga gap dari keadaan yang seharusnya dengan keadaan saat ini adalah ketidaksesuaian pembagian kerja dengan bidang keahlian personil sekolah. Adapun proses dalam penelitian ini menganut atau berdasarkan pada 4 pilar prinsip pengorganisasian. Yang pertama adalah division of work, yang kedua departmentalization, yang ketiga hierarki, dan yang keempat adalah coordination. Adapun output dari penelitian ini adalah pengorganisasian sumber daya sekolah yang sehat dengan indikasi adanya pembagian kerja yang jelas sesuai dengan kompetensi personil sekolah. Outcome yang diharapkan dari penelitian ini adalah kesehatan manajemen sekolah yang secara menyeluruh mampu meningkatkan mutu serta layanan pendidikan sekolah yang memberikan kepuasan baik bagi peserta didik, orang tua, pemerintah maupun masyarakat luas. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini masuk kepada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana Yusuf pada tahun 2014 mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan yang digunakan untuk mencari makna, konsep, definisi, gejala, karakteristik, deskripsi maupun simbol mengenai suatu fenomena secara alami, terintegrasi, dan disajikan dalam bentuk narasi. Pendekatan kualitatif dalam penelitian mempunyai beberapa ciri, di antaranya memiliki sumber data yang objektif, instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri, bersifat deskriptif, dan fokus penelitian adalah proses. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus sebagai salah satu metode yang ada dalam pendekatan kualitatif. Metode studi kasus menurut Creswell dalam Bridlow pada tahun 2023 ialah proses pencarian bounded system dari kasus melalui kegiatan pengumpulan data yang rinci dan intensif dengan melibatkan banyak informan. Metode studi kasus dalam penelitian mempunyai keunggulan tersendiri. Menurut Abdullah, metode penelitian studi kasus memiliki keunggulan di antaranya
menjadi sarana utama penelitian. Yang kedua, dapat mengungkap realitas dengan apa yang diamati pembaca. Yang ketiga, studi kasus bersifat terbuka atas pemaknaan terhadap apa yang diamati terhadap fenomena atau apa yang diamati oleh pembaca, dan studi kasus dapat menggiring pembaca untuk menemukan konsistensi internal mengenai konsistensi gaya, konsistensi faktual, dan konsistensi kepercayaan. Adapun partisipan serta tempat dalam penelitian ini. Partisipan merupakan individu-individu yang bekerja sama dengan peneliti untuk menyampaikan hal-hal yang mereka ketahui dan mereka pahami mengenai fenomena atau topik yang diteliti. Pendapat ini merupakan gagasan yang disampaikan oleh Depoy dan Gitlin pada tahun 2015. Partisipan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan beberapa guru sebagai sumber data primer. Adapun sumber data tambahan atau sumber data sekunder yang peneliti ambil adalah melalui dokumen-dokumen sekolah, seperti SOP mekanisme kerja, dokumen profil sekolah, dokumen mengenai data pendidik dan tenaga kependidikan sekolah, catatan lapangan, serta dokumen lainnya yang ditemukan pada saat kegiatan penelitian berlangsung. Adapun penelitian ini bertempat di SMP Al-Mizan yang beralamat di Jalan Kompleks Setu nomor 10A, Cikaret, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pengumpulan data yang dilakukan melalui beberapa metode. Yang pertama adalah wawancara, observasi, dan studi lapangan. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Sugiono bahwa metode-metode pengumpulan data yang ada dalam penelitian kualitatif, yakni wawancara, observasi, dan studi lapangan. Wawancara merupakan kegiatan komunikasi atau tanya jawab antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi yang nantinya dikonstruksi menjadi sebuah makna yang berkaitan dengan topik tertentu. Wawancara terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada wawancara terstruktur, yang kedua adalah wawancara terbuka, dan yang ketiga adalah wawancara terbuka terstandar. Namun dalam penelitian ini, jenis wawancara yang dibuka adalah wawancara terstruktur. Adapun observasi merupakan kegiatan pemerhatian dan pengamatan terhadap fenomena dan fakta yang terjadi. Terdapat 3 elemen utama yang diidentifikasi dalam penelitian atau yang diobservasi dalam penelitian. Yang pertama adalah place, yakni tempat dari fenomena yang berlangsung. Yang kedua adalah actors, yakni pelaku atau pihak yang terlibat pada saat fenomena atau kejadian atau topik penelitian yang dimaksud. Dan yang ketiga adalah activity atau kegiatan yang dilakukan pelaku saat fenomena berlangsung. Adapun metode pengumpulan data yang ketiga adalah studi dokumentasi yang dilakukan untuk mencari data atau informasi tambahan mengenai fenomena yang akan diteliti, baik berupa catatan, foto, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun ketika data-data tersebut sudah terkumpul secara keseluruhan, dilakukan analisis data. Analisis data merupakan proses menyikapi, menyusun, memilah, dan mengolah data yang telah terkumpul secara sistematis dan bermakna guna menemukan jawaban yang valid dari fenomena atau topik penelitian. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah model interaktif Miles-Huberman yang terdiri dari reduksi data, display data, penarikan, dan pengujian kesimpulan. Reduksi data merupakan tahap awal yang harus dilakukan peneliti setelah peneliti mengumpulkan seluruh data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Reduksi data ini dilakukan dengan mengumpulkan data, membuat ringkasan data, dan mengklasifikasikan data berdasarkan kategori-kategori tertentu sesuai dengan fokus dan aspek fokus penelitian. Setelah reduksi data dilakukan, selanjutnya adalah display data atau penyajian data. Peneliti pada tahap ini menyajikan data berdasarkan kelompok atau kategori tertentu yang mudah dipahami oleh pembaca. Display data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti ringkasan terstruktur, sinopsis, deskripsi, diagram, atau matriks yang harus diisi dengan teks atau secara naratif, bukan dengan angka.
Dan teknik analisis data yang terakhir adalah penarikan dan pengujian kesimpulan, di mana pada tahap ini peneliti dapat menarik kesimpulan dari data-data yang telah direduksi dan telah disajikan, yang selanjutnya harus diuji kembali untuk memastikan tidak adanya kesalahan yang dilakukan terhadap data yang sudah dianalisis. Pengujian kembali ini dilakukan dengan cara triangulasi. Dalam tahap ini pula, peneliti dapat melakukan konfirmasi untuk mempertajam makna dan pemahaman akan penafsiran terhadap data yang sudah dianalisis sebelum sampai pada tahap akhir atau pada tahap kesimpulan. Proses penelitian dianggap selesai apabila keseluruhan data yang dihasilkan dapat menjawab satu pertanyaan yang tepat dan sesuai dengan topik atau fokus penelitian. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai telaah kesehatan pengorganisasian sumber daya sekolah studi kasus di SMP Al-Mizan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dari segi tekstual maupun audio dari kata-kata yang saya sampaikan. Saya tutup presentasi saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.